Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Desrian Effendi MPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan atau mempresentasikan paper yang telah kami selesaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan beliau, atas proses pembelajaran dari beliau, kami bisa menyelesaikan paper kami yang berjudul yaitu Dampak Sampah Plastik Terhadap Lingkungan di Indonesia. Paper ini sendiri diselesaikan oleh 2 orang atau kami disebut juga dengan kelompok 3 yang terdiri atas saya sendiri Putri Ayu Agita dengan NIM 23102016 dan teman saya Pradia Alia Wardana dengan NIM 23102015. Agar pembukaan tidak terlalu bertele-tele, kami lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Pradia Alia Wardana. Kepada Pradia kami disilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan di sini adalah latar belakang dari dampak sampah plastik. Di era 2024 ini, plastik bukan lagi kata yang asing. Bahkan banyak plastik digunakan dan dipengaruhi oleh banyak hal dan banyak faktor dikarenakan kebutuhan sehari-hari yang memaksakan plastik itu digunakan. Dikarenakan plastik itu bersifat fleksibel dan harganya juga terjangkau. Dan itu menjadikan pilihan masyarakat. Tapi plastik adalah momok besar, momok buruk untuk kehidupan lingkungan, dan ini menjadi mafia untuk pembisnis dikarenakan pembisnis mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan sampah plastik dampaknya pada masyarakat, bukan pada pembisnis tersebut. Sampah-sampah plastik itu akan menjadi genangan bila tidak dikelola dengan baik dan benar. Adapun hasil data sampah yang tidak terkelola ada 15,7%, timbunan sampah ada 38%, pengurangan sampah hanya 5,2%, penanganan sampah 17,7%, sampah yang terkelola hanya 22%, 22,9%, dan yang terkelola hanya 15,7%. Menurut data ini, menurut SIPSN atau Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dalam Dalilah 2024. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Ayu. Baik, kita akan setelah kita mengetahui mengenai latar belakang dari masalah, mengapa kami mengambil tentang masalah mengenai sampah plastik yang terjadi dan berdampak kepada lingkungan di Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai bab kedua adalah pembahasannya. Apa saja yang harus kita ketahui, di mana ini akan menjadi inti dari pembahasan di paper ini. Kita sebelum mengetahui memasuki untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu sampah plastik. Nah, definisi sampah plastik itu menurut kutipan dari Lansiran Kusmanto 2002, pada laman situs resmi Dinas Lingkungan Hidup Pemerintahan Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa sampah plastik adalah semua barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia tak terbarukan. Artinya di sini bahan-bahan seperti kayak botol ataupun hal lainnya tuh yang terbuat dari kimia dan tidak terbarukan itu merupakan salah satu sampah plastik. Nah, lalu apa saja sih jenis-jenis dari plastik itu sendiri? Nah, kami mengambil ada 7 ataupun 8. Mohon maaf, saya ulangi, ada 7 jenis utama dari sampah dari plastik, jenis plastik yang termasuk ke dalam sampah plastik. Salah satunya itu adalah PET atau polyethylene terephthalate. Nah, polister dapat dijumpai pada botol kemasan karena botol kemasan menggunakan 30% bahan tersebut. Plastik jenis ini hanya boleh dipakai sekali saja. Fakta lainnya, bahan ini bila sering digunakan mampu menurunkan kesehatan Anda dikarenakan titik leleh yang dimiliki yaitu 85 derajat Celcius. Ini salah satu ciri-ciri dari PET. Nah, biasanya kalau pada botol itu kita akan jumpai atau nah, di bagian botol plastik itu bakal kita jumpai tanda seperti ada segitiga, dia termasuk ukuran 01 atau 2 atau 3. Nah, itu merupakan salah satu penanda apa sih jenis plastik yang digunakan. Apabila itu ada tandanya di sini segitiga 01 berarti bahan tersebut berasal dari PET dan itu tidak boleh terkena dengan bahan-bahan panas karena bahan kimianya dalam plastik ini mudah terurai seperti itu.
Selanjutnya itu HDPE atau High Density Polyethylene. Nah, HDPE ini memiliki sifat yang lebih kuat, keras, buram, dan tahan terhadap suhu tinggi. Tidak disarankan untuk dipakai terus-menerus karena dapat melepaskan senyawa antimoni trioksida secara berkelanjutan. Sebenarnya untuk bahan antimoni trioksida sendiri itu merupakan bahan-bahan kimia yang dimiliki oleh berbagai jenis plastik ya, bahan jenis-jenis utama bahan plastik. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga adalah, maaf sebentar. Yang ketiga itu adalah PVC atau polyvinyl klorida. Nah, unsur PVC ini menunjukkan ketahanan yang lebih tinggi terhadap bahan kimia, minyak, dan minyak gitu. Polyvinyl klorida mengandung DH yang dapat berinteraksi dengan plastik PVC. Risiko yang signifikan terhadap fungsi ginjal, hati, dan dapat menyebabkan penurunan berat badan, dikarenakan dapat menghasilkan emisi racun. Jadi walaupun PVC memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap bahan kimia dan minyak, akan tetapi kandungan DH-nya itu kalau berinteraksi dengan plastik PVC, polyvinyl klorida apabila berinteraksi dengan plastik PVC, maka akan mengakibatkan adanya racun, emisi racun yang akan terdampak pada fungsi ginjal, hati, dan akhirnya menyebabkan penurunan berat badan. Jadi kita harus berhati-hati untuk PVC ini sendiri. Yang keempat yaitu jenis utama plastiknya adalah LDPE atau polyethylene berdensitas rendah. Nah, LDPE ini memiliki kekuatan yang solid, sedikit tembus cahaya, fleksibel, dan permukaannya yang cenderung berminyak. Meskipun kurang efektif terhadap gas-gas seperti oksigen, penggunaan umum untuk jenis plastik ini meliputi wadah makanan, kemasan plastik, dan botol. Itu ditandai dengan adanya tanda segitiga berangka 4. Dan selanjutnya yaitu PP, polipropilena atau PP memiliki ciri berupa transparan namun tidak bening atau keruh, memiliki titik leleh 165 derajat Celcius, serta, mohon maaf sebentar, kekuatan lebih tinggi dan bobot lebih ringan. Stabilitasnya terhadap suhu tinggi disarankan untuk mencari produk dengan kode 5 ketika membeli barang. Artinya, barang dengan tanda kode 5 atau PP ini lebih baik karena dia memiliki titik lelehnya itu 165 derajat Celcius. Sedangkan kalau misalnya kita meletakkan air mendidih itu kan biasanya 100 derajat Celcius. Nah, itu berarti masih bisa tahan. Dia tidak terlalu mengeluarkan reaksi kimia gitu. Jadi lebih aman, lebih bisa digunakan gitu ya. Karena kekuatannya lebih tinggi. Yang selanjutnya itu tentang PS atau polistirena. Polistirena ini adalah jenis polimer aromatik yang mampu melepaskan zat steren ke dalam makanan saat berkontak. Nah, ini berbahaya banget ya. Karena polistirena ini sebaiknya dihindari karena berpotensi membahayakan kesehatan otak, hormon estrogen pada wanita, dan polistiren juga sulit didaur ulang. Nah, jadi teman-teman kalau untuk yang melihat ada tanda di kemasan apapun, apabila ada memang logo segitiga 6 itu memang hati-hati jangan digunakan untuk yang dicampurkan pada bahan makanan, karena itu sangat berbahaya. Selanjutnya yaitu adalah acrylonitrile butadiene stiren atau ABS. Nah, ABS ini merupakan jenis termoplastik rekayasa di mana ada 3 nomenklatur pembentuknya yaitu acrylonitrile yang menambah ketahanan terhadap bahan kimia, butadiene yang meningkatkan sifat ketahanan terhadap pukulan, serta stirennya yang memberikan kekakuan. Jadi penggunaan ABS ini yaitu dapat dijumpai pada peralatan elektronik seperti hair dryer, korek api, gas, telepon. Bahkan ABS ini juga dijumpai pada botol susu anak-anak. Nah, kalau biasanya ibu-ibu yang punya anak bayi itu menggunakan dot gitu, atau kita sebutnya dengan dot. Nah, itu biasanya dotnya itu kan bakal direbus ya. Itu nggak masalah sebenarnya karena itu memiliki bahan yang ini, bahan ABS. Jadi kalau menggunakan bahan ABS itu lebih aman daripada jenis-jenis utama plastik lainnya. Setelah kita mengetahui tentang tadi sebelumnya, sampah plastik itu apa, dan jenis-jenis plastik yang berada di sampah plastik itu apa aja, sehingga kenapa sih nantinya plastik ini bisa sangat berbahaya pada lingkungan tadi, karena adanya bahan-bahan kimia pada plastik, sehingga plastik itu sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan baik. Nah, dampak sampah plastik terhadap lingkungan, ini kita akan masuk pada kajian teorinya, itu dibagi menjadi 2, ada lingkungan laut dan lingkungan darat. Di mana menurut Hasibuan tahun 2016, dampak sampah plastik yang sangat dirasakan ialah pada ekosistem di laut. Nah, dosen STKIP ini STKIP Labuhan Batu tersebut menyatakan, banyaknya spesies hewan laut yang secara tidak sengaja mengonsumsi plastik karena dianggap sebagai makanan.
sehingga menyebabkan konsekuensi yang serius. Artinya, sampah plastik ini sendiri apabila telah tercemar ke lautan, ke lingkungan lautan, akan dikonsumsi oleh hewan. Nah, ini sudah dibuktikan oleh dosen STKIP Labuhan Batu ya, bahwasanya banyak spesies hewan laut yang secara tidak sengaja mengonsumsi plastik karena pada umumnya hewan-hewan tersebut tidak mampu untuk mengenali mana makanan, mana yang ini plastik atau bukan gitu. Sehingga ini akan menjadi hal yang berbahaya karena nantinya ikan-ikan yang atau spesies hewan laut yang mengonsumsi plastik ini nantinya akan kita konsumsi seperti itu. Nah, yang kedua itu lingkungan darat. Menurut Suryani tahun 2016, produksi plastik global itu mencapai lebih dari 60 juta ton setiap tahunnya. Dengan kantong plastik menjadi kontributor terbesar. Nah, kantong plastik ini menjadi kontributor terbesar karena tadi ya yang sudah dikatakan oleh teman saya Pradia Wardana, bahwasanya kantong plastik itu salah satu kenapa plastik dijadikan pilihan ke masyarakat karena fleksibel, harganya terjangkau. Diperkirakan bahwa penggunaan kantong plastik di seluruh dunia mencapai 1 triliun per tahun atau sekitar 170 kantong per orang. Namun hanya 1% dari jumlah tersebut yang dapat didaur ulang. Ada juga sampah plastik ternyata yang bisa didaur ulang, tapi hanya 1%. Tapi artinya ini 99%-nya belum tertangani secara baik. Baik, selanjutnya yaitu apa sih dampak plastik yang ada di Indonesia. Kalau tadi kita sudah mengetahui bahwasanya teorinya tentang bagaimana data-data sampah plastik tersebut menjadi momok bagi lingkungan ya. Nah, kita akan meninjau di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Apa aja sih dampak dari sampah plastik ini? Yang pertama yaitu pencemaran lingkungan. Tim Kerja Hukum dan Humas Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro ini menyatakan Klaten bahaya plastik bagi kesehatan tahun 2024. Kantong plastik akan mengganggu penyerapan air ke dalam tanah sehingga menurunkan kesuburan tanah. Tak hanya itu, racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. Ini salah satu yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang kualitas tanah jika menurun artinya tidak akan bisa kita gunakan untuk hal-hal yang produksi seperti menanam atau bahkan kan air itu bisa keluar ya dari tanah ya, jadi sumber mata air itu keluar dari tanah. Kalau tanahnya saja udah tercemar, nanti air yang kita konsumsi bagaimana? Pastinya juga tercemar gitu kan. Itu menjadi salah satu pencemaran lingkungan. Yang kedua itu kerusakan ekosistem laut. Studi yang dilakukan oleh Usi Davis dan Universitas Hasanuddin di Pasar Potter, Makassar di dalam jurnal Julina Bakri, Syam Indrianti, dan Aishi tahun 2022 ini mengindikasikan bahwa 23% dari sampel ikan yang diambil mengandung plastik di dalam perutnya. Wah, berarti teori yang dikaji sebelumnya di lingkungan laut tadi, dampak pada lingkungan laut itu benar. Bahwasannya memang ada hewan-hewan yang terindikasi dengan mikroplastik yang berada di lautan. Artinya ini kan akan menjadi berbahaya apabila tadi ikan tadi telah mengonsumsi plastik dan terurai di tubuhnya, artinya bahan-bahan kimia masuk ke dalam ikan dan ikan itu dikonsumsi oleh manusia, maka kita akan memakan juga yang namanya mikroplastik, bahan-bahan kimia tadi yang ada di plastik. Bahkan tadi salah satu dampak negatif dari plastik salah satunya adalah bisa merusak otak, bahkan untuk perempuan itu bisa merusak hormon estrogennya, di mana estrogen itu sangat berpengaruh banget buat perempuan ya, dan itu akan sangat fatal pada kesehatan manusia. Selanjutnya, nah yang ketiga itu perubahan iklim. Loh kok bisa sih, kan kita bertanya-tanya ya, kok bisa sih dengan adanya sampah plastik bisa ngerubah iklim? Apakah hanya karena membakar sampah plastik, terus iklim bisa langsung berubah gitu ya? Nggak gitu. Jadi perubahan iklim ini dikarenakan adanya saat orang memproduksi plastik itu, akan ada pabrik plastik yang memproduksi plastik dengan mengeluarkan berbagai kimianya, kayak karbon dioksidanya, apa segala macam. Nah, bayangkan tadi kan udah dikatakan di sebelumnya, bahwasanya 60 produksi plastik itu satu dunia itu 1 triliun per tahunnya. Bayangkan 1 triliun per tahunnya. Berapa banyak karbon dioksida yang dihasilkan dari proses produksi plastik tersebut. Setelah plastik-plastik tersebut digunakan, lalu dijadikan
jadilah sampah plastik. Nah, sampah plastik ini akan terdegradasi di TPS, di tempat pembuangan sampah. Degradasi itu apa sih? Artinya terjadi pemanasan di tempat pembuangan sampah. Mungkin Bapak atau teman-teman bisa pernah mendengar terjadinya ledakan di TPS. Nah, itu bisa jadi karena ada degradasi ya, degradasi dari sampah ini sendiri. Nah, itu dari degradasi ini menghasilkan karbon dioksida juga. Dan selanjutnya yaitu saat produksi plastik, otomatis kan kita akan mendistribusikan plastik ini kemana-mana gitu ya. Nah, ini asap-asap kendaraan yang membawa plastik tadi, distribusi plastik tadi, ikut menjadi penyumbang untuk perubahan iklim. Jadi seperti itu. Jadi kegiatan yang berkaitan dengan plastik ini tadi berkontinu. Dan kedua, kenapa keterbatasan daur ulang itu ialah lahan pengelolaan yang terbatas. Jadi untuk mengelola sampah itu kita membutuhkan lahan. Di mana kita nggak bisa mengelola sampah itu di lahan masyarakat, di pemukiman masyarakat, karena kita tahu sendiri ya, sampah itu kan bau ya, dan segala macamnya. Dan itu tidak bisa kita lola di pemukiman yang padat. Kita harus mengelola di suatu lahan yang jauh dari pemukiman gitu. Karena tadi adanya bahan-bahan kimia yang terurai di udara itu bisa sangat berbahaya buat masyarakat itu sendiri. Nah, yang alasan ketiga adalah pendukung aspek teknologi dan bahan kimia yang terbatas. Jadi untuk mengelola daur ulang sampah-sampah plastik tadi, itu kita memerlukan teknologi. Nah, untuk menjalankan teknologi ini dibutuhkan bahan kimia untuk menjalankan prosesnya ya, proses pendaur ulangan. Nah, bahan-bahan kimia ini juga terbatas, tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan. Tidak bisa didapati secara banyak, karena kan nanti bahan kimia yang digunakan secara banyak berlebihan juga akan menjadi efek yang sangat luar biasa juga terhadap lingkungan, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Nah, ini menariknya, Kota Jakarta ini telah melakukan pemberdayaan limbah plastik dalam pembuatan aspal. Nah, jadi di aspal tersebut ada bahan-bahan sampah plastik yang digunakan dan dijadikan campuran dalam pembuatan aspal. Dan ini menjadi salah satu inovatif yang harus terus dikembangkan sehingga penanggulangan ini dapat memanfaatkan limbah plastik dalam pembuatan aspal, dicontoh oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi di seluruh Indonesia. Jika semua konstruksi di bidang konstruksi menggunakan inovasi seperti ini, saya yakin salah satu penanggulangan sampah plastik tersebut akan terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya, apa saja lagi sih yang pengelolaan sampah plastik di Indonesia? Yang pertama, pengurangan penggunaan plastik ya. Jadi mengurangi penggunaan kantong plastik dengan mengadopsi penggunaan tas kain saat berbelanja. Ini juga menjadi salah satu bentuk pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Jadi ketika kita belanja, kita akan dikasih yang namanya kantong plastik atau kresek ya. Kalau orang awam bilangnya itu kresek ya, lebih orang tradisional yang pada umumnya di masyarakat kenal. Nah, daripada kita menggunakan dengan kresek, atau di Indomaret tuh biasanya lebih ada mau beli ini enggak kantong dari organik gitu ya, yang dari kertas gitu yang mudah terurai gitu. Nah, atau kita bisa membawa kain ya, tas kain untuk saat berbelanja. Jadi ini salah satu pengurangan penggunaan plastik. Yang kedua, penanganan limbah plastik dengan cara reuse, yaitu pakai ulang. Nah, kemasan plastik bekas juga bisa dimanfaatkan sebagai pot tanaman. Jadi kita mendaur ulang secara mandiri dengan menggunakan sampah-sampah plastik seperti botol, digunakan sebagai pot tanaman, sehingga tidak kita serahkan secara langsung ke tempat pembuangan sampah dan akhirnya akan menumpuk di TPS nantinya. Yang kedua, recycle, yaitu daur ulang, memilah sampah plastik di rumah dan mengirimkannya ke fasilitas daur ulang untuk diolah menjadi produk baru seperti tas belanja, meja, atau kursi plastik. Bahkan hingga ada penemuan pembuatan paving block dengan menggunakan ecobrick. Nah, menariknya sampah plastik tadi dimasukkan ke dalam botol plastik, lalu dijadikan ecobrick, dan ini menjadi salah satu ecobrick tersebut dijadikan paving block, dan ini menjadikan salah satu inovasi yang juga disebut recycle dan sangat menarik ya untuk jadi salah satu pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Selanjutnya, plastik yang selanjutnya adalah recovery atau pungutan ulang. Contohnya yaitu mengumpulkan botol plastik bekas untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan tambahan melalui program pengembalian botol di supermarket atau pengepul barang bekas. Nah, biasanya kita tuh
suka menyepelekan orang-orang yang mengutin sampah botol-botol plastik gitu ya, pengepul kayak kalau kita sebutnya pemulung gitu. Nah ini bisa sebenarnya selain pemulung, supermarket ataupun sudah banyak sekarang yang produksi-produksi sesuai kemasan itu sudah menerima untuk pengembalian produk-produknya. Dan ini bisa jadi inovasi juga untuk perkembangan pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Nah, yang selanjutnya yang tadi udah poin pertama, poin kedua, dan ini poin ketiganya, selain dari pengelolaan mandiri, yaitu menghindari pembuangan sampah plastik ke lingkungan. Itu maksudnya pembuangan plastik yang sembarangan, tapi pembuangan plastik yang memang sudah pada tempatnya. Yang keempat, peran kelembagaan dalam penanganan sampah plastik ini juga penting. Bagaimana pemerintah mendukung dan menyediakan prasarana yang baik untuk masyarakat dan memberikan edukasi ataupun sosialisasi terkait bagaimana sampah plastik seharusnya dibuang atau dimanfaatkan ataupun digunakan kembali. Seperti itu. Kita lanjut. Baik, pada kesimpulan apa yang saya jelaskan, dampak lingkungan dari penggunaan sampah di Indonesia sangat signifikan, walaupun plastik menjadi kebutuhan tersendiri bagi masyarakat, tapi itu membuat lingkungan menjadi buruk seperti tadi, seperti ikan bisa terkontaminasi dengan adanya sampah plastik yang masuk ke laut, sehingga yang mengecap keberlangsungan makhluk hidup itu menjadi lebih singkat. Program-program edukasi dan kampanye dan kesadaran lingkungan perlu diadakan untuk pengelilingan sekolah-sekolah, mulai dari sekolah-sekolah, pendidikan kelembagaan, dan harus menyadarkan perilaku konsumtif terhadap sampah plastik itu tersendiri, sehingga akan muncul inovasi-inovasi baru untuk mengalihkan dari penggunaan sampah plastik menjadi bahan lainnya yang lebih aman untuk produktif dan menjadi konsumen yang tidak merusak lingkungan dan sekitarnya. Baik. Saran untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh sampah plastik, maka pemahaman terkait sampah plastik perlu dipublikasikan secara luas, seperti saya bilang tadi, untuk mulai dari sekolah-sekolah ataupun tempat lain, dan diimplementasikan secara nyata oleh setiap manusia. Perlu bentuk inovatif untuk pengurangan sampah plastik dan menjadi salah satu penggeraknya, sehingga dampak plastik terhadap lingkungan bisa kita kurangi dan membantu kita menjaga bumi ke depannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya tutup. Saya Pradi Aliawardana dan partner saya Putri Ayu Agita. Sekian, terima kasih.